yang segar di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena jalanku yang lurus dan bakal. Shalom, selamat pagi, salam sukacita selalu buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, pendengar setia Siraman Rohani melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Senin 1 September 2025. Mengawali awal September dengan sukacita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang memberkati kami, yang memberikan bulan yang baru bagi kami. Kami mengawali bulan ini melalui anugerah dan berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin memberkati kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan menolong dan menopang kami untuk semakin percaya kepada kuasa Tuhan. Bersabdalah kepada kami di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini memperkenalkan kepada kita tentang gembala yang baik, Parmahan Nadinggan. Siapakah gembala yang baik itu? Tegas Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesuslah sang gembala yang baik bagi setiap orang percaya. Dan orang percaya diibaratkan sebagai domba Allah. Dari sekian banyaknya jenis hewan ciptaan Tuhan, mengapa Alkitab mengandaikan manusia dengan domba? Kenapa bukan singa, harimau, atau serigala? Kenapa domba? Para ahli berkata, dalam konteks alam liar, di mana berlaku hukum rimba yang kuat akan menang dan hidup, sepertinya menang tidak ada kesempatan buat domba untuk bertahan hidup. Sebab jika para predator mengejar domba, dari segi kecepatan berlari untuk menyelamatkan diri, maka pasti tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sebab domba bukanlah tergolong hewan yang larinya cepat, atau tanduknya yang bisa melawan predator. Oleh karena itu, domba itu hanya bertahan hidup jika sang gembalanya bisa menjaga dan menyelamatkannya. Demikianlah gambaran kehidupan kita, sehingga domba dipilih untuk menggambarkan kita manusia yang lemah adanya. Tidak mungkin dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mampu bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang kejam dan berat ini. Dari diri kita sendiri kita tidak akan mampu melawan predator iman kita, yaitu kekuatan daging iblis dan juga kejahatan-kejahatan dunia. Kita membutuhkan sang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita sepenuhnya hanya bergantung kepada pemeliharaan Allah, sang gembala yang baik itu. Sebagai gembala yang baik, Ia menjamin seluruh kehidupan kita, menjamin seluruh kehidupan domba-dombanya. Gembala yang baik, bagaimanakah ciri-cirinya? 1 dikatakan, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Allah mengenal kita. Tidak hanya kenal begitu saja. Gembala itu mengenal dan sangat mengetahui apa yang terjadi bagi domba-dombanya. Apa yang sedang dialami? Apakah sedang terluka? Apakah sedang lapar? Apakah sedang berduka?
Apakah sedang bersuka cita? Apa yang dibutuhkan? Gembala itu tahu apa yang dibutuhkan para dombanya. Demikianlah Yesus, Sang Gembala Agung. Dia tahu apa yang kita alami. Allah mengenal kita satu persatu. Apa yang sedang kita pergumulkan, apa yang sedang kita alami. Dan yakinlah amanginang, Tuhan Yesus Sang Gembala Agung itu pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tepat pada waktunya. Sebab gembala yang baik itu memberi jaminan atas hidup domba-dombanya. Gembala yang baik tidak hanya mengenal, tapi gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Sang gembala yang baik tidak mementingkan dirinya, tetapi justru mengorbankan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Dan bukan hanya domba yang ada di kawanan domba itu, tetapi juga domba yang di luar kawanan itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Sang Gembala Agung yang baik, yang telah mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya supaya kita domba-dombanya beroleh keselamatan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan oleh karena kematiannya kita memperoleh kehidupan. Dan keselamatan itu terbuka secara universal, terbuka kepada semua orang, bahkan semua ciptaan. Demikianlah Sang Gembala yang baik itu memberi jaminan atas hidup kita, hidup di dunia ini, dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Allah adalah gembala yang baik bagi kita. Sebagai domba-domba Allah, apakah yang harus kita lakukan? Sebagaimana firman Tuhan, Allah mengenal domba-dombanya, dan bagaimana juga domba yang baik itu mengenal gembalanya, yaitu Allah. Sehingga kita yakin dan percaya pada penggembalaan Allah sebagai Sang Gembala yang agung. Kita mengenal Allah, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa raga kita. Oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwa Sang Gembala Agung itu mengenal kita, sungguh-sungguh mengenal kita, dan mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Tetaplah yakin dan percaya akan penggembalaan Tuhan. Kenallah Allah, percayailah Dia, dan yakinlah kepada Tuhan. Yesus Sang Gembala yang baik itu akan membawa kita kepada air kehidupan, kepada kehidupan yang kekal di surga kelak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Sang Gembala yang baik dalam kehidupan kami, yang menggembalakan kehidupan kami setiap waktu, yang mengenal kami satu persatu, mengetahui apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami rancang, apa yang sedang kami pikirkan. Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami, dan Engkau akan menyediakan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kami, sebab Engkau sungguh-sungguh mengetahui, sungguh mengenal kami satu persatu, dan Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Berikan keyakinan bagi kami untuk sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada penggembalaan Tuhan. Engkau Allah yang menggembalakan kami, yang membawa kami kepada air kehidupan, memberikan ketenangan bagi jiwa dan raga kami, karena kami yakin dan percaya Sang Gembala yang baik itu telah menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Engkau telah menyerahkan nyawamu, mengorbankan nyawamu untuk keselamatan kami. Terima kasih untuk itu ya Bapa di sorga. Berkatilah kami sepanjang hari-hari kami dalam melakukan setiap aktivitas kami. Tuhan menolong kami melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan kami hari ini, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, anak-anak kami Bapa yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menuntun kami hidup senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari Engkau lawat. Berilah kesehatan Bapa yang baik, beri kekuatan. Engkau memberkati setiap obat dan makanan yang dikonsumsi, sehingga kesembuhan akan terjadi. Jemaat Tuhan yang sedang berduka, mari Engkau hiburkan, mari Engkau topang Bapa yang baik oleh kuat kuasa-Mu. Jemaat Tuhan
yang sedang dalam perjalanan, mari Tuhan lindungi, sertai Bapa di sorga dalam setiap perjalanan hidupnya. Berkatilah bangsa dan negara kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami, sehingga takut akan Tuhan, takut melakukan dosa dan kejahatan, sehingga kesejahteraan tercipta atas seluruh masyarakat. Berkatilah pemberita Injil dalam gerejamu, sehingga Injil diberitakan membawa sukacita bagi seluruh jemaat. Berkat jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, sukacita senantiasa, menghitung hari-hari dengan bijaksana, sehingga memakai kehidupan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, terimalah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.